Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aldiansah, NIM 18210088. Jadi di sini saya akan mencoba membuat video sebagai tugas akhir dari mata kuliah ilmu manajemen. Yaitu tugasnya adalah membahas atau mereview materi-materi yang telah dijelaskan oleh semua kelompok dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 12. Jadi yang pertama adalah kelompok 1 itu penjelasan yang menjelaskan terkait dengan pemimpin dan pengambilan keputusan. Jadi pemimpin itu adalah seseorang atau orang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok atau organisasi ke arah pencapaian atau tujuan yang telah ditentukan mereka. Kemudian apa saja sih tugas dari pemimpin itu? Jadi tugas dari pemimpin itu kira-kira ada 4. Yang pertama adalah pemberi arah. Kemudian adalah agen perubahan. Yang ketiga adalah mereka pintar pandai berbicara. Yang keempat adalah mereka pandai untuk membina. Sedangkan untuk mengambil keputusan itu dalam teori manajemen konvensional dan juga Islam. Kemudian adalah kita akan membahas materi dari kelompok 2 itu mengenai pendelegasian wewenang dan juga tanggung jawab. Delegasi adalah suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Sedangkan wewenang atau otoritas dalam organisasi bisnis dapat didefinisikan sebagai kekuatan dan hak seseorang untuk menggunakan dan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Untuk apa? Jadi untuk membuat keputusan dan juga memberikan perintah untuk mencapai tujuan organisasinya. Lalu apa saja sih unsur dari pendelegasian? Jadi unsur dari pendelegasian itu ada 3 kira-kira. Yang pertama adalah tugas, kemudian pertanggungjawaban atas tugas dan juga kekuasaan. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas terkait dengan pembahasan dari kelompok 3. Kelompok 3 yaitu proses dan koordinasi dalam manajemen. Untuk proses manajemen, para ahli mengatakan bahwasanya proses manajemen akan dapat dimengerti dengan 3 unsur penting. Yang pertama adalah manajemen teks, manajemen roles dan juga manajemen skills. Dan juga saya pernah membaca itu ada 3 unsur proses manajemen. Yang pertama adalah manajemen teks atau tugas dari manajemen, kemudian manajemen roles atau peran seorang manajemen, kemudian yang ketiga adalah manajemen skills atau keterampilan dalam manajemen. Lalu yang selanjutnya adalah pembahasan untuk kelompok 4 yaitu terkait dengan etika manajemen. Jadi etika manajemen adalah sekumpulan standar, kepercayaan dan juga pemikiran manusia atas tindakan yang dilakukannya kepada sebuah organisasi yang dapat menimbulkan manfaat atau kerugian bagi organisasi atau bahkan perusahaan gitu. Jadi etika manajemen merupakan standar kelayakan pengelolaan yang memenuhi kriteria dan juga etika. Kemudian kita lanjut kepada kelompok 5 yaitu tentang mengelola grup dan tim. Dari sini adalah penjelasan untuk dinamika kelompok. Jadi dinamika kelompok merupakan studi tentang adanya interdependensi dan interaksi antar anggota yang berada dalam sebuah kelompok serta adanya feedback dan peraturan yang jelas dalam hubungan secara psikologis antar individu sebagai anggota kelompok dengan memiliki tujuan tertentu. Kemudian kita lanjut kepada kelompok 6 yaitu tentang perencanaan dan ruang lingkupnya. Menurut para ahli,
bahwasanya perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Jadi perencanaan itu merupakan proses mendefinisikan tujuan organisasi, kemudian membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan juga mengembangkan rencana aktivitas kerja untuk organisasi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah fungsi pengorganisasian dan juga organisasi. Jadi menurut para ahli itu bahwasanya organisasi adalah suatu pola hubungan melalui orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. Sedangkan pengorganisasian itu merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Nah, dengan demikian hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi. Pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai penentuan pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas, dan membagi pekerjaan kepada setiap anggotanya. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke kelompok 8, yaitu tentang fungsi pengisian jabatan atau recruiting dan komunikasi. Yang pertama adalah pengertian pengadaan recruiting. Jadi pengadaan itu merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan juga pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Jadi itu. Kemudian menurut pengertian rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, dan juga menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Kemudian selanjutnya adalah kelompok 9, yaitu mereka menjelaskan tentang kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi dan atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi dalam situasi tertentu. Kepemimpinan atau leadership merupakan ilmu terapan dan ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip dan rumusnya itu diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia. Jadi itulah kepemimpinan, kawan-kawan. Kita lanjut kepada kelompok 10, yaitu mereka membahas tentang motivasi. Jadi apa itu motivasi? Istilah motivasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu movere tulisannya ya, yang berarti menggerakkan, to move. Jadi motivasi itu merupakan suatu dorongan yang membuat orang bertindak atau berperilaku dengan cara memotivasi yang mengacu pada sebab munculnya sebuah perilaku, seperti faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi itu adalah motivasi. Kemudian selanjutnya adalah manajemen internasional dan SDM. Jadi manajemen internasional adalah manajemen organisasi yang melaksanakan bisnis di lebih dari satu negara, yang merupakan perwujudan dari adanya perkembangan ekonomi di era global seperti saat sekarang gitu. Kemudian yang terakhir adalah dari kelompok 12 terkait dengan ilmu pengawasan. Jadi pengawasan itu adalah usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil atau prestasi yang dicapai, dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka maka segera diadakan usaha perbaikan sehingga semua hasil atau prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana awal yang telah direncanakan. Mungkin kita cukupkan sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.